Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqotul Imam. Pada hari ini kita sudah sampai kepada kata mutiara keempat dari kata mutiara matan daripada kitab Al-Hikam. Setelah kita menyelesaikan masalah tentang tajrid dan kasab di asbab, maka kita akan berpindah kepada kajian mutiara yang keempat tentang nafsu ini sendiri, bahwa sesungguhnya kita itu hidup di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan, sebebas apapun yang kita lakukan, sesungguhnya itu semua ada di dalam ruang takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hanya punya kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas daripada proyek Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibarat sebuah proyek bahwa alam semesta ini sudah diatur sedemikian cantik, rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diskedul oleh Allah, mulai dari hal yang kecil sampai yang besar, urusan manusia, urusan alam semesta ini semuanya sudah diprogram, diplanning oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua hanyalah melaksanakan tugas dan planning yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri yang memplanning, manusia tidak punya kemampuan, manusia tidak diberi hak untuk memplanning. Karena itu merupakan tugas Allah sendiri. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, berarti Allah yang akan menanggung, dan kita akan dihidupi oleh Allah, dan kita akan diatur sepenuhnya oleh Allah, mulai dari tidur sampai tidur lagi. Maka itu manusia tidak bisa mengatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia itu hanya menjalankan kewajiban yang telah digariskan dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita, terciptanya kita bukanlah kehendak kita. Hidup kita, terciptanya kita di dunia ini semuanya adalah karsa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibaratnya anak, bahwa semuanya itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Karena orang tua yang akan membesarkan, karena orang tua yang akan memberikan nafkah, dan anak tinggal membuka mulutnya untuk disuapi suapan-suapan. Manusia juga seperti itu. Jadi semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebutuhan-kebutuhan manusia.
Oleh sebab itu di dalam kata mutiara yang keempat ini, arif nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka latakum bihi anta li nafsika. Kalau sudah semua ditanggung oleh Allah, sudah di planning oleh Allah, sudah diberi tanggal, sudah ditentukan harinya, sudah ditentukan bulannya, dan planning itu hanya tinggal kita yang melakukan tugas kita, dan itu sudah ditentukan takdir dan qadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah seperti itu, manusia sesungguhnya enak, arif. Istirahatkanlah nafsaka akan dirimu minat tadbiri, dari mengatur. Fama koma, fama maka adapun sesuatu koma yang telah menanggung bi dengan mas siapa ghairuka selain engkau, angka yang diperuntukkan kepada kamu, latakum maka tidak perlu kamu menyelenggarakan bi dengan ma anta adapun engkau linafsika untuk dirimu. Kalau sudah ditanggung oleh Allah, kalau sudah disiapkan semuanya oleh Allah, itu sudah tidak perlu lagi kita itu mencari-cari. Kita tinggal menunggu, kita hanya melaksanakan tugas, kita hanya melaksanakan perintah, begitu saja. Maka itu istirahatkanlah diri sampean semua itu, dari memastikan minat tadbir itu, memastikan segala keinginan dan angan-angan Anda. Tidak perlu kita memastikan. Untuk itu, karena kita itu tidak perlu memastikan, maka kita cukup menjalankan takdir itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, saya katakan, at-tadbiru adapun takbir fil lughati di dalam bahasa, wa adapun takbir. Apa sih takbir itu? Takbir itu adalah an-nadharu fil umuri wa awakhiriha. Jadi tadbir ya itu adalah an-nadharu fil umuri, melihat terhadap perkara-perkara, sesuatu urusan-urusan, wa awakhiriha, dan ending atau akhir daripada perkara-perkara. Jadi at-tadbir itu adalah seseorang yang memplanning ya, terhadap semua urusan-urusan sampai dilihat pada hasil akhirnya itu bagaimana. Wa fil istilahi, dan menurut istilah tasawuf maksudnya, apa yang dimaksud dengan at-tadbir? At-tadbir itu kama qala Syekh Zarruq, sebagaimana qala berkata siapa Syekh Zarruq radhiyallahu anhu. Definisi tadbir seperti ini, bahwa takdiru syu'unin yakunu 'alaiha fil mustaqbali bima yakhafu aw yurja bil hukmi la bitaqwid. Ini definisi tadbir menurut Syekh Zarruq secara istilah ini, bahwa yang dimaksudkan takdiru syu'unin adapun memastikan urusan-urusan atau perkara-perkara, yakunu yang ada apa, memastikan, menentukan, alaiha atas syu'un, atas perkara-perkara fil mustaqbali, pada waktu yang akan datang. Kenapa kok diatur masa yang akan datang? Bima, karena sesuatu ya khafu, dia merasa khawatir, takut tidak terkabulkan, takut cita-citanya tidak terpenuhi,
takut dan takut. Au yurja, atau yaitu mengharapkan, bil hukmi dengan pasti, la bitafwidi tanpa disertai dengan menyerahkan kepada Allah. Itu namanya takbir. Jadi di dalam mutiara keempat dari matan hikam yang kemudian disyarahi oleh kitab Iqadul Imam yang menjadi karya Ibnu Ajibah ini, bahwa manusia itu tidak perlu mengatur sesuatu yang bukan urusannya. Ya, yang bukan urusannya itu sudah tidak perlu lagi kita itu mengaturnya. Satu misal saya umpamanya, tugas saya itu kan, tugas saya itu keseharian sebagai seorang yang bertugas, ya, bertugas di sebuah kantor. Tentu apa yang menjadi kewajiban saya adalah melayani masyarakat, melayani dengan khidmat, melayani dengan sepenuh hati, ya, itu urusan saya. Jadi urusan saya yaitu urusan saya seperti itu. Tapi saya mengurusi urusan saya sendiri seperti itu, tapi kemudian saya mikir ya, mikir apa? Mikir urusan yang bukan urusan saya, terkait dengan siapa yang beri finansial saya, siapa yang akan menanggung nafkah, siapa yang akan memberikan insentif kepada saya kalau sudah saya melayani. Pikiran-pikiran itu adalah salah, karena tugas saya itu melayani masyarakat. Sudah, itu ada bagian-bagian tersendiri yang akan mengatur, yang akan mengurus. Jangan memaksa ikut, malah nanti benturan. Tugas seorang guru itu adalah mengajar, ya, tugas seorang guru itu mengajar. Tugas seorang guru tani adalah melakukan, mencangkul, membaca kepada seorang juragan. Jadi tugasnya itu bukan memikirkan sampai mikiran bayarannya, kapan bayaran. Sudah, tidak usah mikir bayaran itu, gajinya kapan, nggak usah mikir gajinya kapan. Tugas itu lakukan. Kamu mencari repot itu kalau mikir gajian, mikir siapa yang bayar. Begitu disuruh orang, begitu diperintah orang, maka sudah akan dipikirkan oleh orang lain. Sebagai seorang penceramah, ya tugasnya berceramah, pidato di atas podium, ya. Nanti ada yang bagian mikir, ini minumannya Pak Kiai kalau lagi ceramah itu, masa Pak Kiainya mau mikir itu, mau cari-cari minuman, mau cari kopi, ya, berhenti sejenak mau cari kopi. Salah seperti itu. Masa Pak Kiainya masih mikir ini nanti tentang bisaronya itu ya apa? Itu salah. Biarkan, itu sudah ada yang mikir, itu sudah ada yang mengatur, ya, sudah ada yang mengatur. Satu misal juga, ketika menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan, bahwa di dalam pesta pernikahan itu sudah di mapping, sudah dibagi masing-masing, ya, masing-masing sudah dibagi. Ada yang bagian senoman, ada yang bagian menerima tamu. Senoman itu maksud saya adalah bagian perlengkapan, mulai dari akomodasi, ya, sampai dokumentasi, itu senoman. Tapi ada secara khusus penjemput tamu, penerima tamu itu ada. Begitu juga ada bagian-bagian yang menangani di dapur. Yang namanya pemilik rumah itu kan hanya duduk manis di tempat pelaminan bersama anaknya yang sedang manten, ya. Dia tugasnya apa? Ya sudah, tugas itu, karena semuanya sudah diatur oleh yang lain. Tidak perlu lagi seorang pemilik rumah atau orang yang punya gawe itu kemudian masih
mikirkan yang di dapur, mikirkan penerima tamu, mikirkan sinema. Sudah, biarkan masing-masing bekerja. Sampean kerjakan apa yang menjadi kewajiban sampean, duduk bersama anak sampean di atas pelaminan. Itu sudah ada sendiri-sendiri, sudah. Sama tugas kita sebagai manusia, hanya menjalankan takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada tadbir, kita istirahatkan diri sampean, tidak usah ikut ngatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Yang tidak boleh itu begini. Jadi seperti contoh tadi, takdiru syu'unin, memastikan suatu perkara yakunu, yang ada apa, takdir alaiha atas syu'un fil mustaqbali, di masa yang akan datang, bima yakhofu au yurjabul hukmi. Pokoknya saya harus sukses. Satu misal, saya menanam melon sebagai seorang petani. Saya dengan segala ikhtiar saya, dengan segala cara saya, ya mulai dari bagaimana mengelola tanahnya, bagaimana meletakkan bibitnya, terus bagaimana memelihara mulai dari kecil sampai kemudian besar, saya lakukan ya kajian-kajian secara hipotesis, pembiayaannya saya penuhi ya. Pas kemudian di akhir daripada semua saya total dan kemudian saya pastikan, pokoknya saya harus berhasil dan harus sukses dan harus dapat uang, yaitu 100 juta dari tanaman melon saya. Itu yang tidak boleh, menentukan semua perkara-perkara yang akan datang ya, dengan menentukan kepastiannya akan berhasil, la bitafwidi, tanpa menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semestinya itu diserahkan kepada Allah, ya sudah, ilmunya sudah dikuasai ya. Oh, ini nanti kalau kena penyakit maka obatnya ini melonnya. Kalau ada untuk lebih menguatkan ya, menguatkan tanaman ini, maka harus diberi ini. Biayanya sudah, usaha semuanya, pembiayaan jadi total, maka kemudian cukup begini, serahkan sudah kepada Allah. Sudah saya pasrah kepada Allah, mau diapakan sudah saya pasrah. Sebab dengan pasrah itu sampai tidak membuat stres Anda, karena itu semua sudah ada di dalam ada di dalam ruang takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda memastikan itu salah, karena kepastian itu sudah ada yang ngurus. Siapa yang ngurus? Yang menentukan adalah Allah, bukan sampean. Memastikan berhasil panen ya, sukses atau tidak, itu semuanya Allah yang akan memutuskan, yang akan menentukan takdir dari setiap usaha manusia. Tidak boleh kalau kita menentukan itu, tidak benar, tidak benar dalam hal takdir. Maka itu yang membuat stres orang. Biarkan sesuatu itu berjalan secara alami, sunnatullah. Masa ketika orang itu menginginkan hari esok, satu misal menginginkan hari esok di malam yang cerah seperti ini, di malam yang sepi seperti ini, tiba-tiba karena sampean keburu, karena besok dapat sesuatu, karena sampean menerima uang besar 100 juta besok, sampean itu sudah mikir kapan ya besok, kapan mbok yo datang segera besok ya, mbok yo datang besok itu malam ini, karena saya ingin cepat menerima uang 100 juta. Nah, keinginan-keinginan itu salah, seperti itu menentukan seperti itu salah ya, salah. Kenapa? Karena sesuatu itu belum hadir, sudah sampai hadirkan lebih dulu. Biarkan itu akan berjalan sesuai dengan sunnatullah, biarkan, jangan dipaksa. Ada saatnya waktu itu akan berjalan dan akan menemui daripada hari esok. Kalau sampai memaksakan malam itu diri Anda agar biar yang namanya pagi itu datang, sampai berarti tidak bisa
merasakan keindahan panorama, yaitu alam semesta yang berupa bulan dan bintang gemintang. Nikmati tidur, nikmati perjalanan takdir di malam itu sampai nunggu yaitu hari esok. Fa'ingkana, maka jika ada apa syu'un, perkara-perkara ma'at tafwidi, disertai dengan pemasrahan kepada Allah, wawa, maka adapun tafwid bersama Allah itu ukhrawiyun, namanya bersifat ukhrawi. Faniyatu khairin, maka namanya niat baik. Autobiiyun, atau sesuatu yang Anda serahkan itu bersifat duniawi, tabi'i, ya. Fasyahwatun, maka itu artinya syahwat. Yawiyun, atau dunia. Fa umniyatun, maka itu namanya umniyah. Bagaimana maksudnya? Kalau sesuatu urusan itu Anda serahkan kepada Allah, dan itu hal-hal yang terkait penyerahan, itu kan artinya penyerahan totalitas kita kepada Allah, tidak mengandalkan nafsu kita, bukan keinginan kita, tapi dia serahkan. Setelah kita ikhtiar, setelah kita menjalankan tugas, pada endingnya kita serahkan semua keputusan kepada Allah, itu tentu bersifat ukhrawi. Tetapi kalau sampai serahkan, ya, dengan totalan dunia, dipastikan saya harus berhasil nyerahkan, tapi nyerahkan kepada dunia. Ini maksudnya nyerahkan kepada dunia itu begini. Jadi begitu dia sudah usaha, ikhtiar, sudah banyak mengeluarkan biaya dengan segala ilmu-ilmunya yang mereka kuasai tentang ilmu menanam melon tadi, dan kemudian berakhir dia harus menentukan bahwa ini harus berhasil, ini harus keluar 1 ton, saya harus menerima uang 100 juta, itu namanya syahwat, dan itu bersifat duniawi, dan itu bersifat fa'umniyah, namanya taman. Tetapi kalau menentukan hal-hal yang bersifat ukhrawi, satu misal tahun depan saya sudah ikhtiar, sudah usaha, dan alhamdulillah saya ada rezeki, saya ingin menjalankan ibadah ke Haramain sambil menunggu waiting list saya, haji saya masih sekitar 5 tahun. Saya dahulukan umroh karena saya dapat rezeki. Tahun depan saya ingin yaitu melaksanakan umroh. Nah, itu namanya apa? Namanya yaitu berkeinginan. Yang kemudian keinginan itu bersifat ukhrawi, maka itu namanya niat. Sekalipun Anda memastikan pokoknya tahun depan saya harus berangkat, umpama seperti itu. Kalau itu bersifat ubudiyah, ibadah, maka itu bersifat ukhrawi namanya, maka itu disebut niat. Kenapa? Sudah punya sahur, segala-galanya sudah siap. Tetapi kalau itu bersifat kebendaan dan keduniaan, kepentingannya hanya mendapatkan uang, mendapatkan dunia, maka itu disebut syahwat, dan itu bersifat duniawi, dan itu maksud umniyah, bukan niatun sholihah, bukan niat yang baik. Faqtadha kalamuhu anna tadbira ala salasati aqsami. Faqtadha, maka menuntut, menginginkan apa kalamuhu, penjelasannya musannif, anna tadbira, sesungguhnya tadbir itu ala salasati aqsamin, dibagi menjadi 3 bagian. Jadi tadbir orang ngurus dirinya sendiri, ya, bukan memasrahkan, memastikan semua program-programnya. Jadi tadbir itu memastikan setiap program-program yang akan datang dipastikan oleh dia, bukan diserahkan kepada Allah, tapi dipastikan harus berhasil, atau dipastikan itu gagal. Itu yang tidak boleh.
Maka itu di dalam penjelasan di sini tadbir itu ada 3 macam. Pertama, qismun madmumun, namanya bagian pertama adalah tadbir mengatur, memastikan yang dicela. Jadi ini dibagi oleh ulama sufi. Wa qismun matlubun, ada pembagian yang kedua adalah pembagian tadbir mengatur, memastikan sesuatu yang akan datang itu ada yang matlubun, yang dianjurkan atau diperintahkan. Wa qismun mubahun, ada bagian ketiga mengatur, ya, tetapi mengatur di situ itu diperbolehkan. Jadi ada 3 pengaturan atau pemastian terhadap sesuatu perkara pekerjaan yang akan datang, ya, itu ada 3 model. Pertama itu dicela, model pertama. Yang kedua dianjurkan, yang ketiga itu diperbolehkan. Terus bagaimana bentuk-bentuknya, rupanya, sifatnya bagaimana? Kita awali dengan tadbir, yaitu pengaturan, memastikan program ke depan yang dicela itu seperti ini. Fa'amal qismul madmumu, maka adapun bagian yang tercela, mengatur yang dinilai tercela. Fahuwa, maka adapun qismul madmum, alladzi yashabuhu, yang menyertai hu kepada alladzi, apa, al-jasmu, pemastian. Pokoknya pokok nanti, ya ini jam 9 harus masak gitu. Pokoknya pokok harus masak. Pokoknya besok saya harus dapat uang. Besok nggak bisa tidak dapat uang. Itu namanya mengatur, tapi mengatur dengan cara memastikan. Tidak boleh seperti itu. Sudahlah, besok kita insya Allah dapat uang, kita serahkan kepada Allah. Masa jauh usah menentukan jam 9. Iya, kalau kompornya enak, ya kalau dandangnya rubuh, ya kan bisa tidak makan Anda. Tidak bisa menentukan, itu yang tidak boleh. Wa tasmimu, dan anteng. Anteng itu setel kopok. Sawaun kana, baik karena ada apa, jasmun, memastikan itu dinian, bersifat keagamaan, au dunyawian, atau bersifat keduniaan. Karena apa kok dicela seperti itu? 5, karena sesuatu itu fihi, di dalam min qillatil adabi, termasuk bagian daripada etika yang sedikit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya etika jelek, itu etika sedikit etikanya kepada Allah. Karena semua itu ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasannya itu, kenapa itu dianggap tercela? Orang memastikan segala sesuatu yang menjadi planning seseorang itu, karena seseorang itu memastikan sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah. Tidak usah ikut campur, itu semua nanti keputusannya Allah, biar Anda tidak stres kalau tidak berhasil. Wa ma yata'ajjaluhu, ini ya alasannya. Pertama, alasannya dianggap pada bagian pertama itu tercela. Orang mentadbir, mengatur itu dalam pengertian adalah memastikan segala program-program yang akan datang harus berhasil, harus dapat, harus sukses. harus itu namanya qillatul adab. Alasannya seperti itu. Yang kedua adalah wama yata'ajjalahu li nafsihi minat ta'abi. Wama, dan sesuatu yata'ajjalahu, yang mentakjilkan, mensegerakan, ya, mensegerakan siapa orang, siapa alladzi hu kepada mali nafsihi, untuk kepentingan dirinya, itu minat ta'abi, bagian daripada sesuatu yang melelahkan. Wah, hari esok itu masih besok, ya, hari esok itu masih besok, ini malam hari, ini malam, tidak usah disegerakan datangnya. Hari esok ini kok lama sih, kok tidak datang-datang sih hari esok ini? Maka itu orang yang berangan-angan mensegerakan sesuatu,
Segala sesuatu yang belum sampai didatangkan angan-angannya, maka itu minat ta'abi, bagian daripada sesuatu yang melelahkan. Cobalah nikmati apa yang ada, nikmati sudah. Malam ini kita rasakan, besok biarkan kita tunggu perjalanan sampai malam ini. Karena begitu sesuatu yang belum hadir Anda hadirkan, maka akan menjadi stres Anda, taab, lelah Anda. Seperti kita punya tamu, satu misal, tamu itu datang, akan bulan yang akan datang, tamu itu akan hadir ke rumah kita. Tamu itu belum datang, ya, kita menyibukkan diri, ya, padahal tamunya itu belum datang, tapi seakan-akan seperti datang di hadapan Anda, di pikiran Anda, sehingga sampean itu sibuk sebelum kedatangan tamu. Lah, sibuk sebelum kedatangan tamu itu, sibuk itu perbuatan yang sangat memayahkan, melelahkan. Biarkan tamu itu masih belum datang, kok masih 1 bulan, iya itu kalau jadi. Kalau tidak, Anda akan stres, Anda akan kecewa karena tidak datang. Jadi segala sesuatu yang disegerakan untuk datang, untuk cepat berhasil, maka itu bagian daripada kepayahan yang sangat luar biasa. Wong gaji itu masih bulan datang, ya, gaji itu masih bulan datangnya. Berharap iya, tapi jangan kemudian Anda datangkan gaji itu, gaji yang 1 bulan ya datangnya itu, jangan kemudian ya ta'ajjal, kamu segerakan di dalam impianmu, maka itu akan mengganggu di dalam pekerjaan-pekerjaanmu. Akhirnya yang kamu pikir itu gaji tok, setiap hari kerja Anda gaji tok, sehingga pekerjaannya tidak menjadi bagus, pekerjaannya terganggu gara-gara apa? Di pikirannya itu hanya gaji, padahal masih 1 bulan. Itu nggak usah dipikir, ada yang mikir, ada yang ngatur maksudnya. Apalagi Anda mensegerakan sesuatu yang belum hadir, yang belum datang Anda datangkan dalam impian, dalam angan-angan Anda, maka itu akan menjadi stres. Pernikahan Anda masih 2 tahun lagi, tapi Anda sudah datangkan rasa hari ini bahwa Anda sedang nikah. Stres itu, stres berat itu. Idma, karena ini alasannya, idma qoma bihil hayyul qayyum angka la taqumu bi anda an nafsik. Idma qoma bihi, nggak usah dipikir maksudnya, sudah ada yang mikir, sudah ada yang ngatur, sudah ada yang memanage. Siapa? Allah. Segala perjalanan hidup Anda itu hanya menjalankan takdir saja. Nanti berhasil atau tidak itu Allah yang akan mengaturnya. Idma, karena sesuatu koma yang telah mengatur bi dengan siapa? Al-hayyu, zat yang hidup, al-qayyumu, dan zat yang bertanggung jawab angka terhadap kamu. La taqumu, nggak usah ikut ngatur bi dengan anta, adapun kamu an nafsika, tentang dirimu, nggak usah ngatur kamu, sudah diatur oleh Allah, sudah ditanggung oleh Allah. Sampai hidup di dunia itu tidak sampai sama kehendak Allah. Masa sampai dulu ingin hidup, ingin lahir di dunia itu karena karepnya sampai? Enggak, ini karepnya Allah, ini kehendak Allah. Kalau sudah karepnya Allah, kehendak Allah, Allah bertanggung jawab sendiri, nggak usah ikut mikir. Ngapain sih mikir-mikir? Itu sudah, kita jalani aja kehidupan ini. Bagaimana kita ini mendapatkan kehidupan ini? Kita itu hanya melaksanakan, karena hidup kita itu bukan pilihan kita, bukan permintaan kita, tapi hidup itu pilihannya Allah. Kalau sudah pilihan Allah, berarti Allah yang akan bertanggung jawab sampai masalah rezeki itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha, itu tanggung jawab Allah. Mulai dari peredaran darah, mulai dari kesehatan, mulai dari rambut kita, mulai dari virus, dari apapun yang terkecil sampai yang terbesar, itu semua yang ngatur Allah sendiri. Allah Al-Qayyum namanya, Al-Qayyum, Allah yang menanggung, Allah yang mengatur sendiri. Jadi pekerjaan Allah itu banyak loh, sibuk Allah itu sibuk Allah itu yang nanggung itu.
bagian kelompok manusia, kelompok hewan, masih alam semesta ini semuanya tidak lepas dari aturan dan tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa walibuma tudabbiruhu li nafsika la tusaiduhu riyahul aqdar. Ini wa walibuma, adapun biasanya sesuatu tudabbiruhu yang engkau mengaturhu kepada li nafsika untuk dirimu, itulah dosa itu tidak akan pernah bisa membantu engkau kepada ma. Apa riyahul aqdari? Yaitu menikmati takdir. Biasanya kaprahnya, biasanya orang yang mengatur terhadap dirinya itu, mengatur, memanage, itu biasanya la tusaiduhu, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa apa itu kamu membantu kepada kamu apa riyahul aqdari, yaitu rasa enaknya menerima takdir dari Allah. Itu biasanya begitu. Kamu ngatur besok, ya besok kamu ngatur bagaimana? Ngatur kamu pengen bahwa hari esok itu cepat datang malam ini, kamu pengen datangnya malam ini. Ketika kamu mengatur seperti itu untuk dirimu, kamu tidak akan pernah merasakan takdir sepanjang malam itu. Sepanjang malam itu kamu tidak akan pernah bisa merasakan riyahul aqdar, keenaan takdir, di mana di situ di malam itu masih ada rembulan yang terang benderang, kita bisa bermandi dengan rembulan dengan anak istri kita. Kita juga di malam itu bisa merasakan bagaimana indahnya bintang gemintang, cemerlotnya bintang gemintang, dan bagaimana kita bisa menikmati gelapnya malam dengan bercengkrama dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Kalau Anda memaksakan hadir malam itu, siang hari masih besok, Anda inginkan datang di malam hari itu, Anda tidak akan pernah merasakan perjalanan takdir malam yang indah itu. Maksudnya seperti itu. Wa ghalibu ma tutabbiruhu li nafsika la tusaiduhu riyahul aqdar. Ketika Anda mengurus, mengatur, memastikan harus datang sekarang ini, maka Anda tidak akan pernah bisa menikmati terhadap apa? Terhadap indahnya takdir, perjalanan takdir selama dalam kurun waktu semalam itu. Sama ketika Anda berjanji dengan seseorang, Anda berjanji dengan seseorang, ternyata Anda kemudian berubah, pokoknya orang itu hari ini datang. Kenapa? Karena nafsu sampean harus seperti itu, mengatur orang seperti itu. Ketika Anda harus memaksakan orang lain, iya, kalau orang lain itu punya waktu untuk datang, itu janjinya dengan orang itu masih 1 minggu, Anda seakan-akan mengharuskan harus datang itu ke sini, sementara perjanjian itu ditulis di atas materai itu adalah 1 minggu atau seminggu lagi yang akan datang. Angan-angan untuk menghadirkan orang padahal perjanjiannya itu adalah masih 1 minggu, itu Anda sepanjang itu menjadi stres. Anda dalam kurun 1 minggu itu Anda stres karena Anda menginginkan, nafsu Anda menginginkan bahwa orang itu segera datang, sehingga Anda la tusaiduhu, tidak pernah bisa menolongmu. Anda tidak bisa menolongmu, ya, tidak bisa menolongmu, ya. Apa? Riyahul aqdari, akan enaknya yaitu menjalankan takdir, sehingga kamu tidak bisa merasakan perjalanan 1 minggu sambil menunggu itu untuk menikmati indahnya takdir. Di situ kalau kamu tidak memikirkan, ya, perjanjian itu cuma 1 minggu, ya kita lakukan 1 minggu, jangan kemudian dipaksakan karena nafsu. Watak kubu, dan akan diiring-iring, watak kubu, dan akan mengiring-iringi kepada seseorang. Apa? Atau watak kubu, dan akan mengiring-iringi kepada apa? Al-humumu, rasa susah,
wal akdaru, dan rasa stres atau akdar itu budak atau kotor. Itu gara-gara Anda itu selalu mengatur ya, pikiran Anda itu memastikan segala rencana-rencana itu, sehingga ketika rencana-rencana itu Anda pastikan ya, maka kamu tidak akan pernah menikmati yang namanya yaitu keindahan daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, karena kamu sudah memastikan. Walidzalika, oleh karena itu qala dawuh siapa Ahmad bin Masruq, dawuhnya bagaimana? Man taraka at-tadbiro, man adapun barang siapa itu taroka meninggalkan at-tadbiro mengatur, fahuwa maka adapun man taroka at-tadbir itu fi rohatin ada di dalam kebungaan, kesenangan, kebahagiaan. Orang kalau sudah meninggalkan ngatur itu adalah orang yang bisa menikmati kan, itu orang yang roha betul, orang yang senang, orang yang bunga itu ketika dia sudah tidak ngatur lagi. Ngapain nih? Oh sudah ada yang ngatur, Allah yang ngatur semuanya. Kok masih kita mikir-mikir? Sudah, jalankan. Selama Anda mengatur, maka saat itu pula engkau akan yaitu susah dan stres. Oleh sebab itu waqala Sahal bin Abdullah, jadi Syekh Sahal akhirnya dawu daru at-tadbir wal ikhtiyar fa innahuma yukattirani 'alan nasi aisyahum. Daru, jauhkanlah, lepaskanlah, hindarkanlah at-tadbir, mengatur dan memastikan segala sesuatu yang Anda kerjakan, wal ikhtiyar, dan memilih untuk menjadi pengatur itu tinggalkan, jauhkan. Fa innahuma, karena kedua perilaku itu yukattirani, akan membuat stres, akan membuat bingung, akan membuat buta ya, akan membuat kotor alan nasi kepada orang, aisyahum, akan kehidupan mereka. Jelas sih. Maka itu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha ja'ala ruh ja'ala rauha warrohata fi ridho wal yakin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ja'ala, telah menjadikan siapa Allah, ar-rauha, keenaan, warrohata, dan enak dan keenaan, fi ridho, di dalam ridhonya Allah, wal yakin, dan yakin akan Allah. Itu dijadikan oleh Allah. Kalau kamu menerima dengan senang, dengan yakin, maka pasti Anda akan mendapatkan senang dan kesenangan, nikmat dan kenikmatan. Oleh sebab itu, kaitan dengan ini, waqala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, waqala dawuh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, yaitu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Master Thariqah Asy-Syadzili pertama radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau. Beliau berdawuh berkata, la takhtar min amrika syai'an, la takhtar, jangan kamu memilih, min amrika, dari urusanmu, syai'an, sesuatu, jangan pernah kamu memilih semua urusanmu sedikit pun, jangan kamu milih, serahkan semuanya kepada Allah. Pilih apa yang dipilihkan Allah, jangan pilih yang dipilihkan nafsu, begitu maksudnya. Wakhtar, dan pilihlah engkau, Allah takhtaro, untuk tidak memilih siapa engkau. Pilih tapi untuk tidak memilih, maksudnya apa? Pasrah kepada Allah, memilih kepada pilihan Allah. Jadi pilihannya itu tidak memilih sesuatu yang lain, tapi memilih yang dipegang oleh Allah. Wafiro, dan larilah engkau min dalikal mukhtari, dari perkara-perkara yang telah dipilih. Jangan hindarkan perkara-perkara, sesuatu yang Anda pilih itu, yang sudah pilih itu hindarkan, tinggalkan. Wa min firorika, dan setengah dari larinya engkau ya, wa min firorika, wa firo, dan larilah engkau min dalikal mukhtari, dari itu perkara-perkara yang dipilih. Wa min firorika, dan dari larimu, wa min firorika, wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu, ilallahi ta'ala, serahkan kepada Allah.
andaikan kamu lari dari segala sesuatu, tapi kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka, adapun Tuhanmu, maksudnya Allah itu yakhluqu, yang akan membuat, menciptakan, ma sesuatu yasha'u, yang telah menghendaki Allah, wa yakhtaru, dan akan memilih siapa Allah. Wa qala aidan, qala berkata aidan juga, ingkana jika ada, wala buddha, dan tidak boleh tidak, minat tadbir, daripada mengatur. Kalau memang mengatur itu bagian daripada kewajiban yang tidak bisa tidak dari mengatur, maka dawuhnya Sayyidina Athaillah Abu Hasan As-Sadili, fadabbir Allah tudabbir, mengaturlah untuk tidak mengatur. Kalau mengatur itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, maka mengaturlah untuk tidak mengatur. Ya, artinya sudah tidak perlu mengatur. Kalau kamu memang itu harus sesuatu ini diatur, tapi kamu pilih untuk tidak ngatur, begitu. Umpama sekalipun itu wajib, harus kamu atur, harus kamu pastikan, harus kamu tentukan segala sesuatu dari usahamu ini harus berhasil, maka usahakan itu kamu milih untuk tidak memilih untuk memastikan dari setiap usaha-usaha daripada Anda. Wakilah, sehingga dikatakan malam yudabbir, dabbirlah, barang siapa yang tidak mau mengatur, dabbir, maka Allah akan mengatur lahu kepada orang yang tidak mau mengatur. Iya sih, mesti ngatur semuanya Allah, tersinggung Allah, ya tersinggung Allah. Kalau kita itu coba-coba merebut apa yang sudah menjadi bagian dan kewajiban Allah, harus tersinggung. Oleh sebab itu pasrahkan. Barang siapa yang tidak mau mengatur, maka akan diatur Allah. Oleh sampean ini sudah diatur Allah, kok mau ngatur sampean? Wa qala Syekh Syuyuhina, berkata guru dari guru kita Sayyidi Ali radhiyallahu anhu, min ausofil waliyil kamil, sehingga itu menjadi sifatnya wali. Sifatnya wali itu tidak mau mengatur semuanya, amal perbuatannya, semua angan-angannya, semuanya diserahkan kepada Allah, tidak mau ngatur, pasrah apapun yang akan terjadi, dan itu menjadi sifatnya wali. Maka itu Syekh Sayyid Ali radhiyallahu an berkata, min ausofil wali, setengah dari sifat kewalian yang sempurna seseorang, sifat-sifat wali yang paling sempurna ini, Allah yakuna, tidak akan pernah ada siapa wali itu muhtajan, membutuhkan. Wali itu tidak pernah butuh besok makan apa, tidak pernah seperti itu. Besok mau pergi kemana, tidak ada planning program kayak gitu, tidak ada. Besok siapa yang akan datang ke rumah saya, tidak ada planning. Allah yakuna muhtajan, tidak ada butuhnya wali illa ilal hal alladzi yuqimuhu maulahu fil waqti. Nah, ini jelas wali itu tidak punya keinginan apapun kecuali apa yang diciptakan oleh Allah. Illa ilal hal, kecuali ilal hali, kepada satu kondisi alladzi yuqimu, alladzi yang yuqimuhu, telah menanggung siapa, menanggung kepada wali siapa, maulahu, yaitu Allah, fil waktu, pada waktu itu. Dia tidak punya pikiran apa yang hari itu diberi, ditanggung oleh Allah, yaitu yang dia butuhkan, yang dia rasakan. Untuk hari esok tidak ada, tidak mikir apalagi lusa, apalagi bulan, apalagi tahun, apalagi sepanjang hidupnya, tidak ada keinginan apapun. Wali yang sempurna itu, ya hari itu apa yang diperbuat oleh Allah, apa yang telah diberikan, yang ditanggungkan oleh Allah, ya waktu itulah yang dia inginkan. Yakni maksudnya ma tiada lahu bagi wali apa muradun, keinginan, illa ma, kecuali sesuatu ya beruzu, yang muncul min asil qudrati, dari unsur-unsur yang telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu fakalamu haula isadati, maka adapun penjelasan atau ucapan atau pembahasan ulama-ulama sadah, ulama-ulama sufi, mahmulun, termasuk atau mahmul yang dimemperkan, mahmulun yang dipikul, yang terkandung,
alama atas sesuatu, idza kana apabila ada sesuatu, apabila ada apa ma bin nafsi dengan jiwanya, ma'al jasmi dengan memastikan. Jadi penjelasan dari uraian tadi ada dua kesimpulan yang terkandung, bahwa ketika diri kita memastikan terhadap semua perkara-perkara yang akan datang, maka itu yang tidak boleh, maka itu yang disebut dengan bagian yang madmum, yang tercelah, yaitu ini pembahasan masih dalam bagian pertama, yaitu mengatur yang tercelah. Wa amma makana ma'at tafwid, maka adapun sesuatu karena yang ada ma'at tafwid, diserai dengan menyerahkan setelah usaha, setelah ikhtiar, setelah memplanning, kemudian tidak memastikan, terserah kepada Allah, falaisa bimadmumin, maka tiada menyerahkan kepada Allah itu madmumun, itu dicela. Malam yatul, selama tidak bertamani, berangan-angan panjang, tulul amal ya. Kalau tulul amal nanti akan menimbulkan sesuatu yang juga nanti jelek pada pikiran-pikirannya itu. Dan nanti kita lanjutkan pada qismul matlub, yaitu bagian mengatur yang dianjurkan oleh Allah. Ini masalah tentang takbir. Dan insya Allah kalau ketika kita pasrahkan, kita tidak mengatur apa yang sudah diatur, kalau kita tidak mengurus sesuatu yang sudah diurus oleh yang lain, maka enak. Orang itu repot kan, payah orang itu ngurus miliknya orang. Sudahlah, apa yang ada kita selesaikan yang menjadi milik kita, yang menjadi tugas kita, maka kita akan ringan, kita akan bahagia, kita tidak akan pernah stres. Maka ini kaidah yang paling hebat untuk mengistirahatkan jiwa kita. Urusan orang ya biar sudah, bukan berarti cuek itu. Kita mengerjakan apa yang menjadi urusan kita ya. Mungkin dengan ini mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.